Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih. Sangat senang hari ini kita mengikuti kalam pertama di tahun yang baru, yaitu hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Kita akan sama-sama hari ini membahas tentang doa adalah wujud percakapan kita dengan Allah. Prayer, conversations with God. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari saya mau mengajak kita mensyukuri kebaikan Tuhan di sepanjang waktu yang telah kita lewati. Dan kita mau masuk tahun yang baru ini dengan penuh sukacita kita mengatakan, Tuhan, betapa Engkau sangat baik kepadaku. Tuhan, betapa baiknya Engkau kepada keluargaku. Ayo kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama demikian. Mari saudaraku, kita menyanyi mengatakan sungguh Tuhan Kau sangat baik. Kita nyanyi penuh sukacita bersama-sama demikian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari saudara kita nyanyikan bait yang kedua. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbing di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Mari kita mengawali kalam ini dengan kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto maupun bersama dengan para sahabat kami yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Kalau hari ini kami boleh mengawali kuliah Alkitab malam di tahun 2024. Tuhan, kami sangat senang, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami mendalami firman-firman-Mu. Mari Tuhan Kau menolong kami supaya kami dapat menggunakan waktu-waktu kami ini untuk bertumbuh di dalam sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu membagikan kebenaran firman-Mu dan hidup kami ditopang dikuatkan dengan sabda-Mu. Kami membuka diri untuk menyambut sabda firman-Mu, diberitakan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mengawali tahun 2024, saudara dan saya diajak untuk mempergumulkan tema tentang doa. Wujud bagaimana aku bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, kita akan mendalami sabda firman Tuhan dari Lukas 18 ayat yang ke-7 dengan tema kalam prayer, conversations with God. Ayo, Ibu Bapak, saudaraku, kita baca firman Tuhan karena hanya satu ayat. Kita ucapkan bareng-bareng ya. Kita baca bersama-sama begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bicara tentang bagaimana wujud kasih cinta Tuhan, mendengarkan doa-doa yang kita panjatkan siang dan malam,
pasti Tuhan akan membenarkan permohonan doa kita. Bahkan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu untuk memberikan pertolongan kepada kita anak-anaknya, bukan. Namun saya ingin membandingkan bagaimana sikap untuk memberikan bantuan pertolongan pada kisah humor yang menarik, yaitu kisah cerita tentang seorang nenek yang pelit waktu mau naik becak. Ya, ibu bapak, saudaraku, nenek ini setelah dari pasar mau pulang ke rumahnya, sebut saja rumahnya itu desa yang terkenal sangat maju. Sebut saja desa maju makmur gitu ya. Nah, tukang becak pun ketika dikasih tahu tentang desa maju makmur langsung ngerti. Nah, sekarang terjadilah percakapan nenek ini. Dia mengatakan kepada sang abang becak, "Pak, saya mau pulang ke rumah di desa maju makmur. Berapa, Pak?" Tukang becak itu mengatakan, "Ongkosnya 10.000, Nenek." Nenek ini mengatakan, "Mahal sekali. Ya, aku maunya separohnya, yaitu cukup 5.000. Tukang becak ini geleng-geleng kepala. "Ya sudah, aku turunkan. Kalau nenek mintanya segitu, aku mintanya 9.000 ya, Nek. Aku siap mengantarkan nenek pulang sampai ke rumah 9.000. Ya. Nenek itu tetap geleng-geleng kepala. "Apa Bapak enggak dengar bahwa aku itu maunya cuma 5.000? Maka tukang becak itu menurunkan lagi, "Ya sudahlah, nenek bayar saja 8.000, kasihan aku kan." Ya, tapi nenek itu malah tertawa dan mengatakan, "Enggak mau, pokoknya aku maunya 5.000. Ya. Akhirnya tukang becak itu menurunkan harga lagi. "Sudahlah, Nek, 7.000 aku mau mengantarkan nenek." Nenek itu tetap geleng-geleng kepala. "Pokoknya aku maunya 5.000. Akhirnya tukang becak tuh kasih sebuah pilihan terakhir. Keputusan terakhir, "Aku mau antar nenek. Kalau nenek mau bayarnya bukan 5.000 tapi 6.000. Udah ini udah gak bisa ditawar lagi." Nenek itu dengan wajah cemberut akhirnya naik becak itu. Ya. Lalu tukang becak itu mengatakan, "Nenek, aku antar ke rumah, ke desa suka maju, maju makmur ya. Ayo, aku siap berangkat." Tapi di sepanjang jalan itu, nenek ini diem terus. Ya, "Nek, rumah nenek yang mana? Ini sudah mau sampai desanya loh, Nek." Nenek ini bilang apa? "Tadi kan aku maunya bayar 5.000. Kalau enggak mau 5.000, aku enggak kasih tahu di mana alamat rumahku." Itu ya. Nah, apa yang terjadi Ibu Bapak Saudaraku? Tukang becak ini sampai geleng-geleng kepala. Waduh, ini kalau ngadepin nenek yang sangat pelit, angel tenan ya. Sulit sekali, nenek ini enggak mau nunjukin alamat, terus aku harus mengayuh becak ini muter-muter sampai mana ya. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, lihatlah bagaimana sikap kehidupan manusia di dunia ini. Kadangkala untuk memberi pertolongan dan membantu itu mengulur-ulur waktu. Kadangkala pelit untuk memberikan bantuan. Bagaimana kita memahami seputar kehidupan berdoa? Apakah doa yang merupakan wujud percakapan komunikasiku dengan Allah itu akan juga segera mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan? Ayo Ibu Bapak Saudaraku, pada kalam pertama di tahun yang baru ini kita jadikan ayat ini untuk menjadi pegangan hidup kita ya. Lukas 18 ayat 7. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan, kita ucapkan dan kita imani begini. "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya
yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ibu bapak saudaraku, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran firman yang luar biasa. Bagaimana Allah yang kita kenal adalah Allah yang sungguh-sungguh mau mendengarkan doa permohonan anak-anaknya. Siang malam yang tekun berdoa. Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk memberi pertolongan kepada kita. Ibu bapak saudaraku, kalau kita memandang doa adalah wujud percakapan kita, komunikasi kita, obrolan kita dengan Allah. Saya tertarik sekali dengan sebuah kisah kesaksian seorang dokter yang harus melaksanakan operasi bedah. Apa kesaksian dokter ahli bedah ini? Dia menuliskan dan menceritakan begini. Aku pernah harus melakukan tindakan operasi pembedahan untuk seorang gadis kecil yang sebenarnya menurut teori kedokteran harapan sembuhnya itu hanya 10%. Bahkan kalau boleh aku katakan harapan hidupnya cuman 10%. Nah, apa yang aku lakukan setelah para perawat mulai mempersiapkan pembiusan untuk gadis kecil ini? Ternyata gadis kecil ini adalah seorang anak sekolah minggu. Dia menceritakan dan bertanya kepada dokter, "Pak dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Sambil anak gadis kecil ini memandang wajah Pak dokter. Dokter itu dengan kebapaan menyapa anak perempuan kecil ini sambil mengatakan, "Ya sayang, apa yang ingin kamu tanyakan nak?" Lalu gadis kecil ini bercerita, "Begini Pak dokter, saya setiap malam sebelum tidur saya pasti selalu berdoa. Nah, sekarang sebelum operasi nanti dimulai, bolehkah saya minta waktu untuk berdoa sebentar?" Dokter yang ternyata juga seorang Kristen ini menjawab sambil tersenyum, "Baiklah anak manis, engkau memang harus berdoa. Dan jangan lupa ya nak, berdoa juga untuk saya yang akan melaksanakan operasi ini." Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali ketika anak gadis kecil ini menceritakan, "Aku punya kebiasaan doa. Bagaimana memang dari kecil aku dididik, dibesarkan oleh kedua orang tuaku untuk terus berdoa dan tekun berdoa. Bahkan ketika aku sudah mulai bertumbuh, aku bisa menjadi seorang anak, aku melihat betapa pentingnya berdoa itu." Anak gadis ini karena dia anak tunggal, dia mengajak boneka-bonekanya ikut berdoa. Ya, tiap malam sebelum tidur itu kebiasaan anak gadis kecil ini. Sekarang di dalam ruang rumah sakit sebelum ia operasi, ternyata anak gadis kecil ini enggak pernah lupa untuk tetap berdoa. Apa yang terjadi? Apa doanya? Pasti dokter ini kepingin tahu ya. Ternyata doa sang anak ini sebelum operasi dimulai, yang diamati oleh sang dokter adalah gadis kecil itu langsung melipat kedua tangannya. Anak perempuan kecil ini langsung berdoa seperti apa? Dia mengatakan dalam doanya, "Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik.
Berkatilah domba kecilmu malam ini dalam kegelapan. Kiranya engkau dekat denganku, lindungi aku sampai datangnya sinar mentari esok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasi aku. Amin. Setelah itu, anak gadis kecil ini menatap wajah sang dokter yang ada di hadapannya. Pak dokter, sekarang saya sudah siap untuk dioperasi. Apa yang terjadi, saudaraku? Anak gadis kecil ini ternyata tahu apa artinya doa. Singkatan doa itu didengar oleh Allah. DOA, didengar oleh Allah. Aku yakin. Dan melihat doanya sang pasien kecil ini, tiba-tiba sang dokter pun sebelum melaksanakan operasi, tampak mata dokter ini basah dengan air mata. Melihat betapa besar iman yang dimiliki anak gadis kecil ini. Dokter ini bercerita, malam itu sebelum saya memulai operasi, saya pun akhirnya berdoa. Apa yang aku katakan dalam doaku? Tuhan Yesus yang baik, Engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain. Tetapi kali ini bantulah aku Tuhan untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Kemudian aku mulai mengoperasi gadis kecil itu. Dan apa yang terjadi? DOA, didengar oleh Allah. Keajaiban terjadi. Anak gadis kecil yang peluang sembuhnya, peluang hidupnya hanya 10%. Ternyata operasi ini sangat berhasil. Puji Tuhan. Anak gadis kecil ini sembuh. Setelah melewati beberapa hari dalam proses perawatan di rumah sakit, saat anak gadis kecil ini sudah sehat kembali dan boleh pulang ke rumah, saat berpisah dan melepaskan anak gadis kecil ini kembali ke rumah, maka dalam hati saya sadar, sesungguhnya sayalah yang jadi pasien dalam menjalani operasi iman. Aku seorang dokter bedah, sungguh-sungguh belajar dari doa anak kecil yang jadi pasienku ini. Dan aku melihat doa seorang anak kecil pun didengar Tuhan. Lalu ketika aku membaca Lukas 18 ayat 7, imanku bertumbuh. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, memasuki dan mengawali tahun 2024, saya tertarik ketika ada seorang anak Tuhan menulis dan menggambar sepeda dengan kata-kata begini. Tahukah engkau, mengulang-ulang doa itu seperti sedang mengayuh sepeda. Suatu saat ia akan membawamu ke tempat yang kamu tuju. Puji Tuhan. Doa yang kita ulang-ulang itu akan bergerak, terus bergerak sampai menuju ke tempat yang memang harus
aku tuju. Ibu bapak, saudaraku terkasih, itu sebabnya kita jadi ingat kebaktian awal tahun di GKI Marta Dirja kemarin. Kepada kita dibagikan sebuah celengan doa. Celengan doanya bentuknya ayam. Kenapa kok bentuknya model ayam? Kita sempat bertanya-tanya ya, kok modelnya ayam kenapa? Kemarin waktu kebaktian awal tahun baru diingatkan ayam itu adalah sang pengingat waktu. Ya. Bagaimana ayam selalu berkokok di pagi hari. Mengingatkan bahwa ini waktunya untuk bangun. Keren. Tetapi ayam yang berkokok juga menjadi pengingat janji. Bagaimana Petrus dulu pernah berjanji di hadapan Tuhan Yesus. Dan ayam yang berkokok itu mengingatkan, mana janjimu Petrus? Ibu bapak, saudaraku, ketika celengan doa model ayam dibagikan, kita pun tahu ayam selalu mengingatkan bahwa hari baru sudah siap dimulai. Saatnya membuka hari yang baru, tahun yang baru, penuh sukacita. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, kita sungguh bersyukur ketika kemarin dibagikan celengan doa berupa ayam. Pasti di antara kita yang ada di luar kota atau enggak sempat ikut kebaktian bertanya-tanya, Pak Pendeta, kalau aku enggak punya celengan bentuknya ayam kayak apa? Enggak masalah. Kita bisa ganti dengan kotak doa. Kita bisa bikin dari sebuah wadah dus yang nanti akan diisi sebagai permohonan-permohonan doa. Apa yang dilakukan dalam kebaktian awal tahun kemarin, puji Tuhan, dari celengan doa itu dibagikan juga 3 lembar kertas dan dibagikan sebuah ballpoint untuk menulis. Menarik sekali, 1 lembar kertas untuk 1 permintaan. Tuhan, tahun 2024 aku kepingin minta apa? Hal yang paling penting, paling aku butuhkan, aku akan tulis sebagai permohonan yang pertama. Lalu pada lembar kertas yang kedua, aku mau minta apa di tahun 2024 yang menjadi permintaanku yang kedua. Dan pada lembar kertas ketiga, kita diminta menulis apa yang akan aku minta di tahun 2024. Permintaanku yang ketiga. Ada 3 kesempatan menulis 3 permohonan doaku yang paling jadi kebutuhan dalam hidupku, dalam keluargaku. Aku pengen apa di sepanjang tahun 2024 ini nanti. Dan nanti celengan doa ini, tulisan kertas itu dimasukkan ke dalam lubang tempat celengan doa itu. Kalau kita enggak punya celengan model ayam, kertas doa itu tiap hari bisa kita masukkan dengan 3 permohonan yang sama. Supaya terus aku ingat bagaimana aku mesti menulis doaku. Aku masukkan, aku taruh di dalam celengan tabungan doaku. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita akan membuktikan bagaimana 3 permohonanku ini nanti sampai dengan akhir tahun 2024. Seperti apa Tuhan menjawab. Kita ingat dalam kebaktian awal tahun kemarin kita diajak
membuat doa dan membuat janji. Janjinya apa? Janjinya kalau tiga permohonanku tadi, seluruh permohonanku 3 macam tadi dijawab dan dikabulkan Tuhan. Apa janjiku? Aku akan melakukan apa untukmu Tuhan? Untuk gereja, di tempat aku bersekutu. Apa doa dan janjiku? Kalau 3-tiganya dijawab Tuhan. Lalu kita pun ingat bagaimana kita diajak memikirkan kalau nanti sampai akhir tahun 2024 kita buka celengan doa kita. Ternyata dari 3 permintaanku dijawab dan dikabulkan 2. Apa rencanaku? Apa tekadku? Apa janjiku untukmu Tuhan? Dan kita pun diajak memikirkan seandainya akhir tahun nanti celengan doa ini kita buka. Ternyata dari 3 permohonanku yang aku doakan tiap-tiap hari dikabulkan Tuhan 1 saja. Apa tekad dan janjiku untuk Tuhan? Ibu bapak, saudaraku, menarik sekali. Juga kita diberi kesempatan untuk memikirkan. Seandainya 3 permintaanku itu tidak ada yang dijawab Tuhan. Tuhan punya rencana yang berbeda. Apa sikap hatiku? Ibu bapak, saudaraku, menarik sekali. Bila kita diingatkan bagaimana doa-doa kita itu seperti telur yang harus dierami. Ya. Doa-doa yang terus dihangatkan. Tiap hari masukkan permohonan doa pada celengan doa ini. Ditulis lagi, masukkan 3 kertas lagi. Terus sampai dengan 1 tahun. Supaya celengan doa kita penuh. Apa yang terjadi? Kalau ayam, sang induk ini mengerami telur-telurnya. Kita pun tahu ada telur yang akan menetas. Puji Tuhan, kalau doaku siang malam terus aku bawa di hadapan Tuhan selama tahun 2024. Mana yang akan menetas, dikabulkan dan dijawab Tuhan. Lalu apa tekad hatiku? Ibu bapak, saudaraku. Saya menggambarkan andai kata telur-telur itu semua menetas, maka keluarga ayam pun bahagia. Ya, bagaimana keluarga ayam mau bikin foto selfie ya, bersama dengan orang tuanya, anak-anak ayam itu diminta baris, yuk kita foto bareng-bareng urut tingginya biar tampak rapi gitu ya. Atau kita bisa bayangkan kalau anak-anak bebek diminta foto setelah telur bebek itu menetas, jadinya kayak gini gitu ya, keren. Nanti akhir tahun kita mau melihat doa-doaku mana yang menetas, mana yang dijawab dan dikabulkan Tuhan. Benarkah doa kita akan dijawab Tuhan? Saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang pasangan suami istri yang bernama Heidi dan Paul Jackson. Saudaraku, Heidi dan Paul Jackson dikaruniai 2 orang putri kembar. Waktu lahir dikasih nama Braille dan Kirei Jackson. Tapi tahukah kita bagaimana 2 putri kembar ini waktu lahir? Ternyata lahirnya itu dalam keadaan prematur. Lahirnya terlalu dini, terlalu cepat. Terjadi di rumah sakit di Massachusetts di Amerika, tepatnya tanggal 17 Oktober 1995. Enggak tanggung-tanggung, lahir prematurnya itu kecepatan 12 minggu dibanding
bayi normal. Bayangkan, 2 bayi putri prematur ini beratnya cuman sekitar 2 pon. Atau masing-masing beratnya cuman 1 kilogram. Kecil sekali. Kondisi 2 bayi kembar ini jelas sangat tidak normal. Bahkan para dokter pun ragu-ragu, mungkinkah 2 bayi kembar ini bisa bertahan hidup? Kami khawatir banget melihat kondisinya. Ibu bapak, saudaraku, karena 2 bayi ini lahirnya prematur dan ukuran tubuhnya, berat badannya masih sangat kecil mungil, maka dalam kondisi yang begitu lemah, 2 bayi ini harus dipisahkan, dimasukkan dalam kotak inkubator yang berbeda. Tapi lihatlah, ternyata pertumbuhan kedua bayi kembar ini berbeda banget. Kondisi Braille lama-kelamaan makin stabil. Braille semakin bertahap nambah berat badannya. Tapi lihat, di kotak inkubator sebelahnya, kembarannya yang bernama Kirei ini justru kondisinya makin melemah. Detak jantungnya juga tampak lemah. Berbagai tindakan medis terus dilakukan seperti harapan dari kedua orang tuanya supaya 2 bayi kembar kami bisa bertahan hidup. Tapi Kirei tampak begitu lemah. Tubuhnya gampang membiru akibat terlalu banyak menangis, butuh banyak oksigen. Saudaraku, papa dan mama dari 2 bayi kembar ini hanya bisa berdoa. Tuhan, kami kepingin doa itu betul-betul didengar oleh Allah. Tolong Tuhan, kedua bayi kembar kami jika boleh sama-sama diberi kesempatan untuk punya kehidupan, kesehatan yang baik. Dan ternyata Tuhan jawab. Di rumah sakit itu ada seorang perawat Kristen. Namanya Gaily Kasparian. Gaily Kasparian punya ide yang sangat nekat dan berani. Walaupun idenya tampak melawan kebijakan rumah sakit. Tapi sebagai seorang anak Tuhan, Gaily Kasparian dengan penuh iman mengatakan, aku harus meletakkan bayi Braille yang tidak henti-hentinya menangis itu di sebelah adiknya yang lemah. Jadi perawat ini kemudian meletakkan Kirei dan Braille dalam satu wadah inkubator. Digabung. Apa yang terjadi? Waktu tidurnya ditaruh dalam satu inkubator. Menarik sekali. Sampai dikasih judul The Rescuing Hug. Pelukan yang menyelamatkan. Bagaimana Braille yang menangis itu mulai tenang. Tiba-tiba Braille itu meletakkan tangannya di pundaknya sang adik yang sedang berjuang melawan maut. Dan kemudian keajaiban terjadi. Setelah beberapa waktu, kondisi Kirei yang dirangkul ini mulai stabil. Mulai tenang. Dia makin bertambah berat badannya setiap hari karena dia merasa ada teman, ada saudara kandungku, ada kembaranku di sampingku sedang memeluk aku. Puji Tuhan, berat badannya semakin menaik dan semakin sehat. Sehingga di internet dikatakan inilah yang namanya The Rescuing Hug. Ya, pelukan yang sungguh-sungguh menolong dan menyelamatkan. Ibu bapak saudaraku, kalau kita menelusuri internet,
berita ini diangkat sekarang. Kalau mau ketemu Braille Jackson dan Kirei Jackson, mereka sudah tumbuh sehat. Menjadi dua anak perempuan yang cantik. Mereka menjadi dua orang anak Tuhan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan mereka bersaksi, kami bisa bertahan hidup karena doa orang tua kami. Puji Tuhan, karena pelukan yang penuh kehangatan. Ibu bapak, saudaraku, saat kalam hari ini saudara dan saya diajak memikirkan prayer, conversation with God. Ayo kita imani, kita percayai apapun yang akan terjadi di sepanjang tahun 2024. Aku akan bawa dalam doa-doaku, aku akan sungguh-sungguh selalu suka bercakap-cakap dengan Tuhanku. Dan percakapan doa kita bisa kita taruh di dalam wadah celengan doa. Masukkan permohonan-permohonan doamu tiap-tiap hari. Ada 3 hal permohonan yang sama. Terus diminta, terus diceritakan pada Tuhan. Kita tunggu. Apakah celengan doa ini nanti akan seperti telur yang dierami, akhirnya akan menetas? Kita menantikan bahwa doa ternyata adalah didengar oleh Allah. Saya rindu pergumulan kita macam apapun akan dijawab Tuhan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Mari kita tutup kalam ini dengan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu yang sungguh mendengar permohonan doa anak-anak-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk memberi pertolongan kepada kami anak-anak-Mu. Hamba-Mu mendoakan pergumulan anak-anak-Mu di sepanjang tahun 2024. Ajari kami melewati hari demi hari dengan kekuatan doa. Ajari kami mengimani dan mengerami doa-doa kami. Sampai akhirnya doa kami akan menetas. Dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua peserta kalam dimanapun kami berada, kiranya ditopang dengan kasih-Mu, dikuatkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Tahun 2024, tahun yang baru ini menjadi tahun doa buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami. Hamba mendoakan semua peserta kalam ini satu persatu akan dijawab doanya oleh Tuhan pada waktu Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ada sebuah informasi pengumuman buat kita bahwa gereja kita merencanakan kalam akan kembali diadakan secara onsite. Kita akan diundang datang ke gereja, namun sekaligus acara onsite ketemu di gereja, kita bisa bercakap-cakap kalau kalam, bertanya jawab waktu ikut kalam, ini akan direkam. Disiarkan, dan puji Tuhan rencana ini akan dimatangkan dan diinformasikan secepatnya supaya tahun 2024 acara kalam kita menjadi kalam yang penuh kegembiraan, bisa bertatap muka, bisa saling bertanya jawab, dan ibu bapak saudara-saudari ditunggu kehadirannya. Ya, tunggu informasi berikutnya kapan kita akan bikin kalam untuk tatap muka, bertemu, bersekutu bersama-sama di gereja. Puji Tuhan. Sampai bertemu, sampai jumpa, salam sehat. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.